Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Anda semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa dan mengikuti hal yang pada Tuhan silakan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kemudahan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mengingatkan kepada dia, Sisi, hadir Bu. Risa, hadir Bu. Nabila, hadir Bu. Sinta, sakit Bu. Hadir apa? Hati-hati. Dia jadi putus pacar ya Bu. Semoga dia dapat diberikan kesehatan. Risa, Gustianto, Sari. Hadir Bu. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sifat dan kebutuhan Rasulullah SAW. Siapa yang tahu apa itu lazim? Nabi yang memiliki kesabaran dan Ya, lazim itu adalah Nabi dan Rasul Tuhan yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Siapa saja yang tahu siapa itu Nabi dan Rasul yang mengatakan luar biasa? Siapa yang tahu apa saja kisah daripada Nabi dan Rasul SAW? Coba dibaca oleh Risa. Kalau Nabi Muhammad dia udah berapa sama dengan sampai tibalah azab, yaitu berupa banjir bandang yang disuruh Nabi Nuh membuat kapal dan kaumnya mengikat, dan kaumnya melarang Nabi dan mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Ya, di dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam selama hampir 100 tahun usianya, jumlah pengikutnya tidak lebih dari 200 orang. Dia tetap tangguh dalam menyebarkan agama tauhid meskipun mendapatkan hinaan dari kaumnya. Yang kedua, kisah Nabi Ibrahim bisa dibacakan oleh Sisi. Nabi Ibrahim alaihissalam harus diasingkan sejak ia bayi karena hampir dibunuh akibat kebajikan Raja Namrud. Saat ia berdakwah, ia dibakar hidup para kaum kafir dan selamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Putranya yang bernama Ismail hampir saja menyaris dikorban menjadi sembelih domba pada saat pemerintahan Urban. Dari selanjutnya yang ketiga adalah kisah Nabi Musa yang akan dibacakan oleh Gustianto. Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu menghadapi Raja Fir'aun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan yang mewakili sebuah masyarakat. Nabi Musa pada saat itu yang dikejar oleh Raja Fir'aun dan para tentaranya atas izin Allah menyelamatkan diri dari jalan Fir'aun. Yang keempat, kisah Nabi Isa alaihissalam yang akan dijelaskan oleh saudari India. Ada banyak hal yang menunjukkan keteguhan dan ketabahan serta kesabaran Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa ini adalah orang yang miskin, menghadapi fitnah dan penolakan sehingga hampir diusir dan
dia juga menjadi anak yang dipiara. Sementara itu tantangan terberat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah setelah diangkatnya ia menjadi rasul dan dia harus berhadapan dengan yang orang pembangkang, bahkan dia harus melihat kaumnya disiksa dan diasingkan. Selanjutnya adalah tentang mukjizat yang didapat oleh Nabi Rasulullah SAW, yaitu Nabi Nuh yang mendapat mukjizat dari Allah berupa terselamatnya dia dari banjir bandang yang pada saat itu Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang ingkar dan tinggal pada janji yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Ibrahim yang hidup pada zaman Nabi Nuh, di mana pada masa itu masyarakat masih menyembah berhala. Salah satu Nabi Ibrahim agar tidak menyembah berhala adalah dengan cara mengumpulkan berhala, akan tetapi Raja Namrud marah dan murka dan menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup dan Allah menghidupkan mukjizat, yaitu menjadikan api yang panas menjadi minyak. Yang ketiga yaitu dimajukan oleh saudara Nabi yang ketika Nabi Musa, Allah SWT memberikan mukjizatnya kepada Nabi Musa AS berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah lautan saat menghadapi Raja Fir'aun yang kejam. Yang keempat yaitu mukjizat Nabi Isa adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan mukjizat Nabi Isa adalah memiliki sifat yang material. Nabi Isa memiliki mukjizat yang material yang berupa kitab Injil. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah dapat membelah bulan menjadi dua pada peristiwa penduduk Mekah yang menyuruh Nabi Muhammad untuk membuktikan tentang kebenaran. Pasalnya pada masa itu kaum Quraisy tidak mempercayai Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan juga ia diberikan suatu kitab berupa Al-Quran yang diberikan kepada umat muslim hingga saat ini. Apakah ada yang tidak paham? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, yang saya tanyakan itu kenapa hanya 5 nabi ini aja yang terpilih menjadi Nabi Ulul Azmi? Misalnya seperti Nabi Adam, dia kan adalah nabi pertama. Kenapa tidak Nabi Adam yang menjadi salah satu termasuk Nabi Ulul Azmi? Karena kan disebutkan pertama tadi Nabi Rasulullah itu kan adalah nabi-nabi pilihan yang memiliki sifat ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Itu kan pada saat itu kan Allah kan menyuruh mereka untuk menyebarkan dakwah agama Islam. Jadi karena mereka bisa sabar dan tabah akan cobaannya, oleh karena itu mereka mendapatkan gelar itu. Ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Baik, sekian materi dari kita untuk kali ini. Karena minggu depan kita ujian, jadi kita nggak dapat tugas. Jadi diharapkan kepada anak-anak semua untuk membaca bukunya, tarjumannya untuk pelajaran minggu depan. Sekian, apabila ada salah atau apa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.